た登場だよい。Selamat pagi Mina. One Piece chapter 1049, chapter berjudul Dunia yang Kita Impikan. Tentunya judul chapter ini sangat mengacu impian Luffy yang ingin menciptakan dunia di mana semua orang bisa makan dengan bebas tanpa harus merasa takut dan kelaparan. Di dalam chapter kali ini kita masih melanjutkan sampul cover perjalanan tanpa emosi Germa 66. Terlihat ada seseorang yang membakar buku Mont Dior yang memenjarakan anak-anak Germa. Karena buku ini terbakar, maka Yonji dan Tiji mampu terbebas dari penjara buku Mont Dior ini. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1049 tanpa ghosting lagi. Siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter diperlihatkan situasi dan kondisi pertarungan di atas pulau Onigashima. Terlihat benturan kekuatan Luffy dan Kaido yang sangat dahsyat sehingga membuat langit yang tadinya gelap menjadi terang benderang. Kilatan efek petir hitam yang terus menyambar-nyambar pun begitu gemuruh terdengar. Kepalan tangan Luffy yang besar terlihat digigit oleh naga api Kaido. Kaido berkata, harus kuakui kau sangat hebat hingga mampu bertarung denganku sejauh ini. Meskipun begitu, kau tak akan bisa mengubah dunia ini. Dan kemudian terjadi kilas balik saat Kaido masih kecil, di mana Kaido yang masih berumur 10 tahun sedang berada di kerajaan Vodka. Beberapa prajurit dari kerajaan Vodka berkata ini sangat mengagumkan, Kaido yang masih berumur 10 tahun bisa sekuat ini. Dia adalah prajurit terkuat. Kaido menjawab, perang ini kurang badas, aku masih ingin mengamuk lagi. Lalu pada 46 tahun yang lalu memperlihatkan situasi di kerajaan Vodka, di mana di negara ini perang tak kunjung berhenti, sehingga para prajurit terus merampas harta berharga dari negara lain. Ini dilakukan demi membayar pajak kepada pemerintah dunia. Jika kita tidak rajin bayar pajak, maka hak kita sebagai manusia akan hilang dan terinjak-injak. Kaido berkata, mengapa banyak orang mengikuti perintah para naga langit untuk membayar pajak, padahal kita tahu bahwa pajak yang kita setorkan ini hanya untuk foya-foya mereka semua. Raja Vodka berkata, Kaido, kau begitu kuat, masukkanlah dia ke dalam angkatan laut. Kaido menjawab, hahaha, kenapa kau harus menjadi anjing pemerintah? Raja Vodka meneruskan, karena kau sering membuat kerusuhan di negara ini. Terlihat di sana bahwa Kaido diikat dengan rantai dan di sampingnya ada pasukan marin yang mengatakan, bila kalian menyerahkan Kaido kepada kami, maka negara ini berhak menghadiri pertemuan referee di pertemuan selanjutnya. Lantas Kaido berontak dan berteriak, jangan jadikan aku sebagai alat negosiasi politik kalian. Kemudian Kaido dimasukkan ke dalam kapal angkatan laut untuk dibawa ke markas pemerintah dunia. Namun saat di perjalanan ada salah satu anggota marin berteriak, wow, Kaido kabur melarikan diri. Akhirnya pemerintah dunia membuat desain poster burunan Kaido dan kepala Kaido diberi nilai dengan angka 70 juta berry. Anggota marin berbincang, padahal kita sudah menangkap Kaido tapi dia berhasil kabur lagi. Sepertinya dia memang membiarkan dirinya untuk ditangkap karena dia kelaparan. Ini kapal penjara Kaido, bukan sebuah warteg atau angkringan tempat kau makan. Lalu beralih ke 44 tahun yang lalu di pulau bajak laut Hashinosu. Terlihat di sana Kaido menghajar satu orang anggota bajak laut. Terdengar ada orang di belakang yang berkata, dia sangat kuat sekali, apakah benar dia masih berumur 15 tahun? Siapakah dia? Ternyata di sekitar situ ada Shirohige muda. Dia berkata, heh bocah tengik, apa lo tertarik dengan bajak laut? Rock ingin bertemu denganmu, bagaimana? Kemudian ada yang berkata, Kaido telah bergabung dengan kelompok bajak laut Rock. Bajak laut itu akan semakin berbahaya. Lalu teringat Big Mom muda berkata, Kaido cepat bergegas, kita akan pergi ke God Valley. Kemudian terdengar bahwa kelompok bajak laut Rock telah dikalahkan. Yang benar saja bajak laut sekuat itu bisa ditundukkan. Bukankah bajak laut itu dihuni banyak monster? Yang lain menyautnya, aku dengar mereka telah dikalahkan oleh seorang marin yang bernama Guard. Mereka memang sangat kuat, namun kelemahan mereka adalah mereka tidak saling bekerja sama dengan baik. Terlihat Big Mom yang meneriaki Kaido, Kaido, kau mau pergi kemana? Dasar bocah ingusan.
Lalu kita berpindah ke 10 tahun sejak bubarnya bajak laut Rock. Di sini terlihat sedang berada di markas Kaido dan Nenek Higurashi berada. Nenek Higurashi berkata, sejak 10 tahun insiden itu, sekarang kau adalah seorang yang digadang-gadang menjadi presiden. Ups, maksudnya simbol kekuatan besar. Karena sepanjang sejarah kehidupan manusia, kekuatan selalu menjadi solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena para penguasa negara tidak terlihat mengayomi rakyatnya, mereka terlihat memangsa penduduknya. Ini adalah hukum rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Kaido menjawab, ya itu benar sekali. Higurashi pun kembali menghasut Kaido dan ini merupakan awal di mana Kaido akan berlabuh ke Wano Kuni. Sekarang adalah waktunya para mantan anggota bajak laut Rock berkuasa. Kaido berorasi. Mari kita seret para penguasa yang korup serta mereka yang pura-pura menjaga kesejahteraan rakyatnya. Kita seret mereka semua. Itulah yang dinamakan keadilan dan kebebasan. Bila seorang manusia hanya bisa ditentukan lewat jalur perang. Kemudian terlihat Kaido berbicara dengan King. Kaido berkata, aku tidak tahu Yamato tahu dari mana soal Joy Boy. Asal kau tahu King, Yamato juga menantikan seorang yang sama seperti yang kau nantikan. Dan kau sudah tahu siapa identitas Joy Boy. Mungkin karena itu Oden ingin membuka negara ini sebagai sambutan hangat pada Joy Boy. King menyautnya, hah, siapa Kaido? Kemudian panel berpindah ke masa sekarang di mana di sini masih terlihat benturan Hosoku Haki yang benar-benar sangat dahsyat di atas langit ibu kota bunga. Terlihat salah satu anggota CP0 yang bernama Joseph melompat dan keluar dari pulau Onigashima. Apakah dia memiliki suatu rencana? Kita belum mengetahui kelanjutannya. Momonosuke berteriak, Luffy terlihat akan memenangkan pertarungan ini. Yamato pun berkata, cepat buat awan api Momonosuke. Lantas Momonosuke dengan ngeden sambil teriak, ayo keluarkan awan api, ikuti perintahku. Lalu panel berpindah ke dalam kubah Onigashima. Di sini melanjutkan cerita pasca Raizo dan Jinbe melepaskan limpahan air yang sangat banyak. Limpahan air pun terus mengguyur semua area dalam Onigashima, merasuk setiap sisi dari celah-celah bangunan sehingga membuat api menjadi padam. Dan orang-orang yang tadinya kepanasan akhirnya terguyur air segar ini. Hingga para aliansi seperti Brook, Robin, Nami, Usopp, Kiku, Kinemon, Otama, Ming, bajak laut hati dan lainnya terguyur segar akan air ini. Raizo berkata, selamatkanlah semua orang, duhai air sang gajah. Sanji sambil memeluk Omose pun bingung, wah dari mana datangnya air sebanyak ini. Franky pun berteriak, hai kalian jangan malah hanyut dong. Sementara di dalam kuil harta ada Denjiro mendekap erat Yori lalu berkata, terima kasih Nona Yori, selama ini Anda telah berjuang dan terus bertahan selama bertahun-tahun. Dan terlihat kilat balik kecil yang mana Yori dan Denjiro harus berpura-pura menjadi bawahan Orochi. Terlihat juga kepala si Om-Om Orochi yang terpenggal dan terjatuh delosor di tanah. Lanjut ke situasi pulau Onigashima yang akan jatuh. Yamato berkata, ini gawat, awan apinya lenyap. Momonosuke panik, wah Onigashima akan jatuh. Mereka berdua terlihat sangat panik melihat akan hal ini. Di sudut lain, pertarungan Luffy dan Kaido masih berlanjut. Terlihat kepalan Luffy ini dicetak Kaido. Luffy sendiri mengerang kesakitan. Kaido berkata, hai topi jerami, dunia apa yang sebenarnya ingin kau ciptakan? Sontak Luffy menjawab, aku ingin menciptakan dunia di mana semua orang dan teman-temanku bisa makan sepuasnya. Tinju Bajrangan pun terlihat meninju Kaido dengan sangat kuat sehingga membuat Kaido terpental meluncur ke bawah tanah Wano Kuni. Dan Momonosuke sendiri berhasil membuat awan apinya sehingga mampu menopang pulau Onigashima dan mampu mendaratkan pulau Onigashima di tanah Wano Kuni dengan selamat. Kemudian melanjutkan kilas balik kecil antara King dan Kaido. Kaido berkata, King, aku sudah tahu siapa identitas Joy Boy. King menjawab, siapa Kaido? Kaido meneruskan, dia adalah orang yang kelak akan mengalahkanku. King melanjutkan, kalau begitu kurasa dia tidak akan pernah datang. Dan chapter ditutup di mana Momonosuke dan Luffy terjatuh ke tanah karena kelelahan. Dan narator menuliskan peperangan yang dimulai sejak 20 tahun lalu pun berakhir.
Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.